Pemirsa pemimpin masa depan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini selain saya kunjungi kelompok tani di kaki Gunung Salak, juga kami lakukan pendakian ke Gunung Sumbul di kawasan Halimun Salak dengan ketinggian puncak 1926 mdpl. Pendakian dilakukan malam hari tepatnya pukul 9 malam pada Jumat 5 Mei 2023. Kami mulai bergerak nanjak. Perjalanan kali ini dikawal penuh oleh Abah Ediana R. Hadinata yang lebih akrab disapa Bah Ed, seorang pelestari budaya pembuat atau panepa kujang yang biasa disebut juga pengrajin kujang Salaka. Selain Abah Ed, perjalanan pendakian ke puncak Sumbul juga bersama Ahmad Syamsuddin, Bupati Sangga Buana, Mang Opik sebagai navigator dan Wa'aat sebagai sweeper. Oh ya pemirsa, saya infokan bahwa jalur ini jalur sangat ekstrim. Jalur pendakian melalui Curug Ciberem yang jarang sekali dilewati pendaki. Sesekali jalur ini dilewati peziarah atau pegiat spiritual. Jika di dalam video ini pemirsa melihat navigator membuka jalan dengan menebang ranting, itu bukan artian menebang pohon sembarangan untuk membuka jalur baru ya. Namun navigator membersihkan jalur lama yang sudah kembali ditumbuhi kerimbunan dedaunan, karena jalur pendakian yang sangat jarang dilewati pendaki. Sebelum berangkat dan di setiap perhentian, Bah Ed memberikan edukasi spiritual kepada saya. Melalui video ini saya berbagi ilmu kepada pemirsa pemimpin masa depan dimanapun berada. Semoga perjalanan dan melalui video pendakian kali ini, penonton bisa menangkap hal-hal positif yang Bah Ed sampaikan. Pada malam hari ini, Abah mau izin sedikit arahan karena kita mau naik kemana sebetulnya kita, Bah? Ke puncak Gunung Salak ya. Sebenarnya puncak 1, tapi ini jalur khusus ya untuk sebuah jalur pengelolaan nanti. Izin Bah, izin. Jalur khusus dalam artian tidak dilewati oleh orang-orang umum. Ya, tidak dilewati oleh orang umum. Oke. Silakan mungkin arahannya gimana selanjutnya. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala alihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Pun sampun kakaruhun sang ruhun. Nah, abdi neda amit bade ngajug ka Gunung Salak ka puncak. Seja jiaroh. Seja napak tilas. Bade munjungan sanes bade munjung. Ya, bade nyungkeun jahnya energi-energi metadata di mana kangge urang istilahna mapai jalan kahirupan dina wanci kiwari. Kangge ngagunakeun ilmu-ilmu para leluhur di mana tiasa ngabangun negeri. Boh alitna boh agengna kitu kan. Nah, urang di kawitan ayeuna dinten Jumat itu nanakna 7, urang 5-an. Ya kita berlima lah. Kita berangkat naik untuk seja ziarah sambil melihat-lihat lokasi untuk kita kelola sebagai penanaman ya istilahnya apa yang diperlukan sama masyarakat sekitar baik manusia ataupun hewan itu. Nah kita dari mulai jam 9 ini kita persiapan kita naik ke puncak mungkin dengan estimasi perjalanan kurang lebih 7-8 jam naik ke sana dan turun pun ya tidak jauh dari segitu. Nah kita kurang lebih dengan waktunya 18 jam naik turun ya. Dengan di malam ini ya besok kita sudah sampai di sini sambil melihat situasi dan kondisi apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar. Oke, begitu. Kita ketemu gunung yang baru dengan medan yang baru. Kita nggak tahu seperti apa, ada apa aja. Bahkan kita naik gunung itu, wow, mungkin sekitar kita ada apa, kita ikhlas kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pencipta dengan segala rintangan. Bentar, Mbak, itu suara apa sih, Mbak? Itu burung kodok. Burung apa? Kodok leuweung. Kodok leuweung? Iya. Seperti itulah. Jadi hal-hal baru kita temuin di dalam. Cehai. Ya kalau filosofi naik gunung disatukan dengan filosofi hidup mirip-mirip sih, bahkan naik gunung itu benar-benar ujian. Saya sampai makan poh-pohan gunung ini. Iya.
tahu nggak Apa, Bah? kenapa yang kita rasakan ini dan kita selalu tidak tahu apa-apa tentang ini? Nah, karena kita fokus dengan langkah-langkah demi langkah. Oke, kenapa kalau kita nggak fokus ngalahkan jatuh? Ya. Ya, karena kita tidak tahu medan Yes. dan kita yang taunya mau naik gunung. Nah, perjalanan seperti apa kan kita nggak tahu. Oke. Nah, dalam hidup apa? Apakah kita tahu hari esok? Tidak. Apakah ada hari esok? Ada. Kata siapa? Aduh, pertanyaan berat lagi nih. Mari kita download di sini Gimana, Bah? langsung. Oke. Besok hari apa? Besok hari Sabtu. Hari Sabtu. Berarti hari Sabtu itu hari esok. Besok. Ya. Nah, hari esok. Kata schedule, kata kalender. Kata kalender besok Sabtu. Besok tanyain sama Sabtu. Apakah Sabtu kau hari besok? Besoknya Sabtu tanyain langsung sama hari Sabtunya. Kalau Sabtu itu makhluk, kalau hari Sabtu itu makhluk, kata hari Jumat kamu itu besok. Si Jumat yang orang, misalkan makhluk. Jumat hari besok apa? Sabtu. Kan kata Kang Yahan juga hari besok mas Sabtu. Iya. Coba kita besok tanyain sama Sabtunya sendiri. Sabtu apakah kamu besok? Poinnya apa, Bah? Jawaban Sabtu kalau kita ketemu sama Sabtunya, jawabannya sekarang. Poinnya hari esok itu sebetulnya tidak ada, yang ada hari sekarang. Hari sekarang berarti. Do it now. Betul, yang tadi di dahar ke betul lain popoha. Pahit ini, Bah? Jukut salah. Guys, kelihatan nggak nih? Salah, guys. Salah metik. Salah metik. Yang ini ya enak tuh. Yang ini enak ya. Itu rende. Rende Salah metik imap keset. itu Pahit. obat ginjal. Obat ginjal. Nah, yang ada hari besok itu hanya di kalender, Hanya schedule, progres, masa depan itu. Hari esok itu kan masa depan. Iya. Apa kita harus tahu masa depan? Kalau kita tahu masa depan berarti kita sudah mendahului siapa? Tuhan. Kamu mau mengakui Tuhan? No. Berarti jangan mendahului Tuhan dong. Iya, Tuhan yang sesungguhnya ya. Jan. Berarti bagaimana? Harus ikhlas nunggu besok. Ya tidak ada besok. Sekarang. Karena duit sekarang. Selesaikan apapun hari ini. Jangan pernah menunda. Bukan. Karena besok juga bakal jadi sekarang. Bakal jadi sekarang. Besok pun akan jadi sekarang. Iya, apa yang belum selesai sekarang. Hmm. Nah, nanti ada hari besok, maka hari besok itu ditentukan sama sekarang. Dan ketika kita ketemu hari besok, maka besok itu akan menyebut ini sekarang. Sekarang dan sekarang kita gak pernah menemuin hari esok. Dan hari kemarin itu sudah hilang. Apakah kita bisa mengulang hari kemarin? Tidak. Ya, berarti sudah hilang. Dan hari esok pun belum ada. Sekarang. Belum ada. Yang ada hanya sekarang. Hanya sekarang. Bukan sekarang duit sekarang. Sekarangnya now dan besok juga di ke-1 sekarang aja. Oh, sudah. Nah, ini otak yang belum kebongkar. Ilmu yang belum kebongkar dari tatanan Sunda. Haluhun. Apakah setiap orang yang datang Abah diberikan pencerahan seperti ini? Iya. Jelas supaya bangun jiwanya. Ini kan direkam nih, nanti teman-teman ketemu Abah nggak apa-apa. Bab. Oke, Supaya sedikit. bangun jiwanya. Otaknya itu jangan coba lu data luas. Mari kita download alam ini. Dari awalan ini ribuan tahun sebelum Masehi ada peradaban. Nah, peradaban itu menyebar ke seluruh dunia. Ya, dan ilmunya itu dari alam sini. Nusantara lah jauh ininya. Dan ilmu-ilmu yang dibawa keluar itu adalah tesisnya di Nusantara. POC datang ke sini dengan siapa? Belanda. Belanda. Enggak, POC itu perusahaan dagang, company. Company. Nah, company itu ketika tahu oleh siapa ke sini? Orang sini juga Bukan. Ilmuwan dari sana. datang ke sini ya? Iya, tesis apa di sini. Nah, baru diketahui ada lada, ada apa segala. Nah, perusahaan datang ke sini, mengekspor, membiayain para ilmuwan, kan begitu. Ya, terus selama 300 tahun. Nah, dari situ mulai diambil alih sama Hindia Belanda, kan gitu. Awal POC itu bukan penjajah, perusahaan dagang, Lon.
Ini sangat rasional sekali, Bah. Dari tadi pertama istirahat saya dapat ilmu. Sekarang ini istirahat lagi saya dapat ilmu. Jadi ini yang dikatakan nyari ilmu di Gunung Salak itu. Ya itu kunjungan kagung itu mendownload itu kalau mendownload atau ziarah mendownload ya apa yang terekam di gunung itu masa lalu itu kan diceritakan kepada otak yang kita juga tidak tahu. Abah juga tidak tahu ya, Mas. Itu ya yang namanya kasurupan itu. Kasurupan itu. Saya tuh sering dengar ya, maklum orang kota ceritanya. Ke Gunung Salak, naon cenah itu. Ada yang begitu. Karena nggak eling. Tapi ini saya dari tadi ketemu Abah, ini rasional banget. POC lah, perusahaan, pemberdayaan masyarakat lah, ilmu nate. Semua ada di Gunung Salak. Jadi bukan ilmu bukan sains kok. Sains. Ini- Mari kita guar atau dengan ahli apa tentang metafisika tentang apa hantu apa segala macam itu kan bisa diurai. Oke. Nih pertanyaannya, rasionalnya. Di kita hantu namanya apa? juring. Ya jurig. Apa spesiesnya apa? Ada pocong, Kuntilanak, pocong. kuntilanak, oke. Oke itu ya yang ditanamkan dari sejak dulu. Pertanyaannya di Amerika. Ada yang baru interupsi, suster ngesot. Suster ngesot. Sejak ada film baru ada ada. sekolahan. Kan ada. Nah pertanyaannya semua itu ada nggak di Amerika? Itu aya. Kenapa? Di Amerika adanya apa hantunya? The ghostnya itu apa? Dracula, Ghost. Nah, kenapa di otaknya tertanam Dracula? Ya. Karena hantu itu diciptakan. Diciptakan sama manusia, halusinasi yang tervisualkan ada. Sekarang gini, udara mengandung apa? H2O2. O2O. Dan Mengandung zat-zat air. lah, air. Mengandung air. Iya. Oke, pertanyaannya coba sama ilmuwan, di air mengandung apa? Makhluk apa yang mengandung ada di sana? Apakah Bakteri. bakteri? Oke. Oke. Nah, bakteri itu hidup, maka menguasai ketika sinyal otak kita memancarkan fiction, Virus. ya, maka mereka menggambarkan. Oke. Ya. Kalau ada di versi hitam ada yang membantunya. Itu syaitan, iblis, jin. Oke. Nah, mereka menggambarkan itu kalau di otak Abah nggak ada hantu, ya nggak ada. Masuk akal, Bah. Ya. Kenapa? Karena alam ini ciptaan semuanya. Alam diri pribadi yang mikrokosmos, ada makrokosmos, alam gede, alam detik, jagat besar. Nah, jagat detiknya ada di diri orang. Ketika alam semesta ini ada di kita, siapa yang menguasainya? Ketika alam semesta ada di diri kita, yang nguasain di kita. Iya, bukan yang menguasai, yang mempunyainya. Allah. Allah. Nah kita adalah siapanya Allah? Makhluknya Allah. Makhluknya yang mana? Makhluk yang dia ciptakan. Iya, diciptakan yang mana? Dari mana orang tua kita? Iya, yang mana? Makanya kembali lagi kepada the best ya akan the holy Al-Qur'an kan gitu. Di situ ada keterangan ya bahwa manusia itu manifestasi Allah, supaya Allah dikenalkan sama manusia, maka dimuliakan manusia. Maka alamnya jagat detiknya ada di manusia, apapun ada di manusia. Iblis, setan, jin, ada di manusia, dan kita adalah pemimpinnya. Kalau kita ciptakan hantu, ya hantu datang. Bentar, interupsi. Apa bukan dukun? Bukan. Ini direkam kan, ini ada persepsi yang mengatakan Gunung Salak begana begini. Ya ini kan Gunung Salak, realistis. Iya. Ya. Orang seperti Abah ini dandan kayak gini tuh biasanya ya ngangkok-ngangkok lah gitu. Ya. Tapi kok Abah dari tadi Al-Qur'an lah sain. Kan spiritual saya. Kalau spiritual apa harus dukun? Spirit itu kan jiwa semangat untuk melanjutkan. Ya, harus diaktualisasi. Ya. Meneruskan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Saya mencari tahu perjalanan leluhur dulu. Saya menonton ke sini. Kalau ada orang sains mengatakan di gunung ada metadata. Kita download. Metadata itu Ya, kita download. yang merekamnya apa? Air. Maka di Sunda ada menggunakan KB Cianu. Itu simbolisasi sandi. Apakah kita Sunda yang ada yang ada di Belanda Leiden itu komplit? Tidak, karena harus dikomplitkan dengan alamnya sendiri di sini. Oke, Bah, paham, Bah. Ya, karena yang merekamnya air. Ya, paham. Ini alam ada di pohon, ada mereka. Coba
Coba cari di Al-Quran, rekaman yang paling hebat apa? Air Air. Makanya orang Jepang ketika air didoakan, ionnya positif. itulah. Masuk akal. Air. Banyak sekarang air yang dipakai segala macam jadi Enggak, pertanyaan jangan jauh-jauh. Di tubuh kita mengandung air berapa persen? 80 Sampai 90. sampai. Kenapa harus jauh-jauh ke air? Berarti bagaimana caranya mempositifkan ion-ion air? Ya dengan melakukan hal-hal baik. Berzikir kalau kata Islam. Berkesadaran. Eling. Berkesadaran. Berkesadaran. Eling, kesadaran. Saya dapat ilmu lagi dari Gunung Salak, guys. Ini yang dikatakan ilmu teh. Kesadaran. Sadar kita itu siapa, kita itu introspeksi diri. Kembalilah lagi Kesadarannya. kepada kesadaran. Sadar diri orang teh saha, sadar diri Iya. orang teh diciptakan keur naon, Iya. sadar orang teh hirup ajang naon, sadar Perjalanan. orang ka mana perjalanan. Ulah sih lihat. Oke, masuk Bang. Iya. Logik. Logik. Karena saya menerima dengan logika dan saintisnya masuk. Logika dulu baru iman. Logika dulu baru iman ya. Iya, dan iman akan memperkuat. Dan logika pun akan memperkuat iman. Iman akan memperkuat logika karena ada syariat, ada hakikat. Yes. Ya karena keyakinan itu hakikat. Rasa yang menginikannya. Tapi dari logika dulu. Ya syariat, lihat dulu. Ada ciptaannya berarti ada yang menciptakan gitulah. Ya. Jadi ari punten ieu mah nya, Bah, saya kan baru pertama nih ke Gunung Salak curhat. Rekam aja nggak apa-apa. Yang kita dengar dari luar tuh Gunung Salak tuh serem, menakutkan sekali. Apakah enggak melihat ke dalam diri bahwa di diri ada nafsu yang paling menakutkan? Gunung Salak, gunung mana? Yuk mau Everest, mau di ini, ayo kita taklukkan. Tapi bukan untuk kita taklukkan gunung itu, untuk didaki itu, untuk begini. Dengan mereka membicarakan hal yang pencipta kita semua. Yang harus ditaklukkan itu ini emosi, ego di dalam diri. Oke, maka alam akan mengikuti kita karena alam terciptalah untuk kita. Dan alam pun dipasrahkan untuk kita. Saya jadi sering mendengar dulu tuh kehendak alam katanya. Seperti itu. Paham. Nanti berlanjut kepada kenapa di kita ada gelar kiai. Nah, bentar di atas. Oke. Oke, udah dulu. Sok, buka aja pelan-pelan tapi tong banyak-banyak. Iya. Nah jangan sampai menguap kan. Wes. Lagi ke atas kita belum sampai. Siap. Apa lagi? Pacet ya? Pacet. Iya. Itu kan di kampung saya yang di Bukit Saung itu Kayak ada nggak sih kalau dibuka? main balik dari sono. Nggak mau buka, biarin Dimakan ibadah. kan pacet. Itu kampungnya kampung pacet. Kasih tembakau. Apanya? Kasih tembakau jadinya gimana? Udah selesai. Selesai. Warak dia. Mati. Hah? Itu Warak kalau dia. dimakan bako, kasih bako. Bener, adik Akang dipengin nanya, saya makan ke Akang. Iya. Berapa kali lewat sini, Kang? Dia atau saya mah udah itu yang naik ke atas itu satu kali kan. Hmm. Kalau yang main ke dari Ciberem itu masih sering itu. Sering, Akang juga sering ya? Emangnya penggulingnya ada saya dari sini. Gitu. Dan perlu saya kasih tahu ke teman-teman, inilah petani-petani hutan Iya, yang saya sampaikan bahwa di sini ada petani hutan. iya. Bahkan kalau diarahkan untuk bentuk kelompok tani hutan pun bisa. Sangat bisa. Nah, KTH-nya nanti dapat SK ti menteri. Dapat SK tah cek menteri teh dikelola sakieu kan ngarena. Iya. Karena sekarang ini naik ke Gunung Salak itu dibilangnya perjuangan. Perjuangan ya. Iya. Merasakan perjuangan sampai puncak itu tidak ada yang enak. Ya. Hmm. Kalau mau enak itu jangan harap nantinya kita mendapatkan sesuatu di puncak. Ya, dia pasti di bawah. Karena sesuatu untuk ke puncak itu harus perjuangan dan pasti merasakan capek dan lelah. Bener bah, bener pisan. Jatuh bangun. Bener bah. Tapi nanti coba kita rasakan, kita ngobrol di atas sama Abah, Abah akan nanya secara realistis. Nah itulah pendidikan, bagaimana militerisasi dulu ya, baik ke hutan, Pak Jenderal Sudirman. Kami bukan ini, kami sahabat Padi,
walaupun jadi petani kami pejuang tangguh. Ya, itu dia. Oke, kita baru tengah perjalanan ya mau ke puncak. Area Curug Ciberem. Kita ekspor. Ya, sampai besok kita ketemu dengan keindahan alam Gunung Salak. Saya mandi guys, seger banget, fresh. Jadi kita benar-benar medannya itu jalanan setapak melewati sungai. Jadi sungai ini dari atas, jadi kita ikutin ke atas. Benar-benar buka jalur guys. Ini jalur ini tuh lama nggak dipakai, dilewatin orang karena jalur khusus. Ya, kita Ya. bikin jalur lagi supaya pulang pun nanti ada tanda. Ada tanda ya? Oke. Ini teh, saya doang yang nggak pakai baju. Kenapa ya Kang? Energi, Menyerap energi. menyerap energi. Panas bawaannya guys. Tapi kalau buka baju jadi enak gitu. Dan ini nggak tahu di ketinggian berapa. Nah, tahu jangan ikutin apapun yang masuk otak. Hmm? Ya, energi apapun yang masuk otak jangan ikutin. Enggak, cuma tepuk tangan kalau ada gitu. Ah, kita sadar terus. Sadar terus. Ya. Harus sadar terus, jangan ikutin. Eling. Ya itu karena Alhamdulillah erat. jalanan naik. Curam, Bah. Keren, ya pelan-pelan. Karena dengan anak hutannya. Biasa teman. Kapan terakhir kali ke sini kapan? Apa? Terakhir lewat sini kapan? Sekarang? Enggak. Oh iya sekarang. Iya. Dulu? Dulu udah satu kali kan naik ke atas. Nah, kalau yang dari sini mah sering gitu kan. Nih sama apa? Kasihan. Daun popohan bah. Bah, popohan. Bumerang kalian itu. Yang ini bukan di depan saya ini? Iya itu. Ini popohan ini? Iya semua. Kita sudah sampai di mana? Gunung Sumbul. Gunung Sumbul. Ini puncak dengan ketinggian 1926 mdpl. Sampai 2000 nya. Terus cara lagi gitu ya? Sumbul, puncak Gunung Sumbul. Masih Kalimantan. Tuh, melanjutkan kita sekarang sudah sampai di Puncak Sumbul, Puncak Salak 3 ya, Bah ya? Iya. Oke. Pada ketinggian 1926 mdpl. Nah, Bah. Ini puncak ini kok kelihatannya jarang banget terjamah, Bah. Ya mungkin karena banyak yang dikenalnya puncak manik gitu ya. Terus jalurnya pun mungkin ini ekstrim juga kan. Udah terasakan lah sama Pangeran tadi. Jadi kayaknya terlalu rentan dan jalur pun kan belum ada. Ya, jarang, paling ini untuk orang-orang
Ya petani inilah, petani hutan lah, biasa ngambil kebutuhan atau cari pakan buat kambing itu, paling itu aja. Jarang kalau pendakian, kebanyakannya ke jalur Aji Saka. Nah kalau ini yang tadi itu disebutnya tuh jalur apa, Bah? Kalau yang tadi mah jalur Ciberem, Cirende Ciberem, Curug Ciberem, nanti kita bisa eksplor curugnya sambil pulang lah. Karena kebetulan kan kita untuk sampai sini, untuk dilanjutkan pun mungkin cuaca kurang begitu bagus lah. Dan mungkin nanti kemalaman di sana kita kurang ini. Ya kurang support lah nanti alamnya mungkin, dan apa yang kita telusuri pun ya pada intinya sudah kita ketemukan kan gitu. Kita sudah mendownload apa yang ada di alam ini, jadi intinya sudah kita terima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa, kita berterima kasih sama alam, kita berterima kasih sama Ibu Gunung Salak gitu kan, dimana semuanya ada di sini. Ya, ini ngomong-ngomong Gunung Salak kan ada 3 puncak nih ya. 3 itu merupakan simbol barangkali ya Kang ya. Mungkin. Simbol dari Kujang aja 3 ujungnya Kang. Atau mungkin bisa dijelaskan Kang? Kalau urusan Tatanan. ini kan gunung untuk keseimbangan alam. Keseimbangan. Iya. Kalau 3 ya itu menandakan keseimbangan juga. Kalau namanya seimbang itu harus 3. Oh iya. Ada kanan, kiri, tengah. Jangka. Iya. Jadi kalau di ini kan, kalau di ajaran agama lain kan Trimurti. Iya. Itu untuk ajaran masalah kehidupannya. Nah, untuk masalah di alam ya juga sama kan juga. Ya mungkin saja ide-idenya dulu, keilmuannya kan yang Aki Tirem kan, salah katakan mungkin aja dari sana. 3 tatanan kan gitu. Untuk ke Pajajaran, tata Sawira, tata negara, tata buana. Mungkin ada 3 tahapan. Ya, nah ini ngomong-ngomong Aki Tirem dan ini Tirem, Salakanagara, Gunung Salak itu ada hubungannya, Bah? Iya, karena areanya itu di Gunung Salak, makanya Salakanagara. Salaka yang berarti perak. Jadi kata literatur atau sejarah yang menerangkan bahwa negeri ini Salaka terlihat dari jauh seperti kilauan perak, makanya disebut Salaka. Salak. Perak. Oh, saya sempat dengar itu ada Gunung Salak, Gunung Perak. Ya. Saya sebut Gunung Perak juga. Jadi bukan salak pondok atau salak Bali, kan salak buah-buahan. Ya. Nah ini hujan sudah turun lagi, berkah ini. Kita pun naik tadi licin-licinan, dan ini nanti sebentar lagi turun juga licin-licinan lagi. Nah jadi buat teman-teman ya, kalau saya pribadi di sini nih sama para petani itu, petani hutan yang memang ada lahan garapan juga di bawah, walaupun tidak sebesar seperti lahan garapan yang lain-lain, tapi ya nanti kita akan lihat yang ditanam apa aja, dan itu memang sangat produktif gitu. Jadi ada kegiatannya. Terus KTH di sini juga ya, sampai ke sini menjaga wilayah ini sangat luar biasa ya. Mungkin kedepannya butuh disupport dengan hal lainnya. Saya kurang tahu ya, ini PS itu sampai mana ya di sini ya? Yang hutan adat, hutan apa? Ada nggak di sini? Perhutanan sosial. Ada hutan adatnya di sini? Di mana? Di sini? Di Salakanagara? Oh? Nggak ada di sini. Oh nggak ada, berarti ini bisa di PS kan berarti. Ada perhutani tapi ya? Oh perhutani ada. Nah, Kang, ini sedikit Kang, filosofi naik gunung apa Kang sedikit? Akang kan dulu sempat guide kan. Naik gunung itu seperti hanya kita mencapai satu cita-cita, suatu keinginan. Keinginan itu kalau itu ditempuh dengan perjuangan. Perjuangan seperti halnya kita naik ke atas, seperti naik gunung, itu kan luar biasa tantangannya. Ada tanjakan dengan dinamika rintangannya. Itu kalau sudah sampai ke atas itu bukan hanya sampai kepuasannya, tapi
esensi yang kita itu dapat. Esensi dari kita nyampe ke puncak itu kita kan melihat Ya. semuanya itu terasa luas. Seperti halnya kita pandangan. Kalau kita melihat dari bawah, pandangan kita pendek. Berpikir juga. Gini, Nah. ada satu tambahan dari Abah. Hmm. Gini, filosofi kalau apa ini dari Abah. Kenapa puncak gunung gini? Saya nanya ke Kang Erhan. Ya. Sekarang capek nggak? Kalau sekarang capeknya sudah hilang, Sudah hilang. sudah nggak capek. Sekarang kan udah di puncak. Sudah di puncak. Tadi kan capek Aduh. perjalanan. Heeh. Oke. Lulus pisan dulu. Ya. Hampir-hampir nggak kuat. Nah, di dalam kehidupan itu kita dalam kalau berjalan atau kalau berjuang itu pasti capek. Karena perjuangan. Hmm. Tapi nanti setelah selesai perjuangan itu, kita nggak terasa capek. Begitu nyampe puncak aja udah plong. Plong. Hah, nyampe. Ya, kita nyampe. Nah, itu kepuasan batinnya itu. Dan puncak Salah satunya. puncak Sumbul ini beda dengan puncak yang lain kalau menurut saya. Beda. Pohon-pohonnya sebenarnya- masih asri ini, ya, masih hutan banget gitu. Udah gitu Iya. jarang lagi yang di sini. betul. Kalau yang itu sudah banyak yang mengunjungi lah. Gitu. Kalau yang dua, yang satu udah banyak yang mengunjungi jadi kurang. Ya, datarannya biasa napak tilas lah itu. Iya. Itu. Oke. Dan ini juga kedepannya pinginlah kita bikin teater buat jalur khusus kita di sini tirakat atau apalah secara spiritual gitu. Ya, kalau untuk pegiat spiritual di sini cocok banget. Kenapa cocok banget? Heningnya lain. Dan ini selalu berkabut. Kabut nggak ada terus guys di sini. Berarti ya ada sesuatu ini apa namanya? Oksigennya itu bagus banget lah intinya. Bagus, tenang. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erhan Karya dan para penasehat. Wah, sangat luar biasa. Kita udah nih naik ke puncak, baru balik lagi. Nah, satu pertanyaan dan mungkin ada tanggapan atau ada yang mau disampaikan oleh Abah nih, Bah. Gimana nih, Bah, perjalanan seharian nih, Bah? Oke, ya keren bukan nama olahraga orang gunung ya itu. Terima kasih ya, Bah. Saya juga dapat pelajaran banyak tentang ya banyak yang Abah titipkan ke saya. Oke, Ya, seperti itu. nggak apa-apa itu makan ya istilahnya mas share lah gitu ya, saling berbagi pengalaman dimana kan kita intinya gini, saling menasehati untuk sebuah kebaikan ke depan ya. Ilmu itu kan nggak istilahnya nggak usah terlalu apa, karena ya berguna silakan kan gitu, itu lebih baik. Kalaupun nggak berguna kan forgetting aja. Harapan kedepannya apa mungkin, Bah? Harapan kedepannya ya istilahnya generasi muda jangan melupakan tentang budaya. Nah, budaya di situ kan ada kalau ini menjaga warna hutan gitu kan. Nah, itu kan menyangkut dengan berkebun, bertani gitu kan. Kenapa enggak sih generasi muda bertani ya dengan cara kita sekarang misalkan lebih keren gitu. Jangan seperti orang dulu gitu kan. Nah, itu tidak jadi masalah. Oke, Ya. Bah. Nah, sekarang ke si Akang Kang. Perjalanan kemarin sangat luar biasa. Nah, tanggapan atau harapan mungkin mau disampaikan? Perjalanan kemarin sangat luar biasa, melelahkan dan juga ya banyak banget kan. intrik ya, di perjalanannya luar biasa lah. Ya mudah-mudahan dengan hasil perjalanan kemarin kita bisa mengambil hikmahnya yang positif. Gitu. Apa yang disampaikan sama Abah juga itu luar biasa. Hal-hal lainnya nanti akan kembali dicerna oleh pikiran masing-masing. Gitu. Oke. Nah, dan sekarang ini ada dua tour guide ya, tour guide. Tapi memang orang sini juga bukan guide ya. Apa ini sebetulnya, Bah ya? Jadi kalau Abah mah menyebut beliau itu anak gunung gitu. Anak gunung. Wah, Ya, kita jadi dengar. kepunyaan gunung, jadi anaknya gunung. Jadi kalau gunung itu seperti ke ibunya, dia tahu seluk-seluk. Iya. Nah, sekarang gimana dengan perjalanan kemarin itu gimana? Iya, saya semangat dulu. Anak-anak gunung gitu katanya. Berarti Ah. siap kapan aja? Siap. Karena siap pokoknya.
Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan sedikit agak mengerucut ke satu poin bahwasanya dari kita kemarin naik jam 9 dan balik lagi ke sini sekitar jam 9, 21 ya, 21.00. Itu ada yang saya tangkap satu hal bahwasanya saya sebagai orang Jakarta melihat Gunung Salak itu serem lah, inilah itu. Tapi ternyata enggak juga, Pak. Ya seperti apa yang sudah terjadi. Ya, karena dengan bagaimana pola pikir kita, karena kan itu alam, kita pun akan apa yang mempunyai alam itu yang dipasarkan ke kita, yang bagaimana kita mengelola dan pola pikir kita gitu kan. Kalau biasa-biasa ya itu sebenarnya kita berdoa kan gitu sebelumnya, ya tata cara itu tetaplah dilakukan gitu, cuma nggak neko-neko gitu kan. Ya intinya kalau kita mau niatnya ziarah atau bertafakur atau istilahnya ya apa ya, mengekspor itu buat apa ya, spirit kitanya gitu ya kan, tidak jadi masalah, apa salahnya ya. Ya klinik itu kan karena kebanyakan orang memposisinya atau memberi kepada otaknya itu sesuatu yang di luar nalarnya gitu, jadi makanya mereka itu teracuni dengan katanya sendiri. Nah kalau kita kan katanya udah jalan, coba buktikan dengan apa gitu kan. Ada apa-apa? Ya silakan. Ada apa ya, ada pohon, ada itu kan. Kalau energi itu ada, memang ada, tapi kan kata apa, hiraukan itu karena tujuan kita bukan itu. Dan kita pun nggak neko-neko di sana, ya nggak bikin ulah-ulah yang macam-macam kan gitu. Iya. Oke deh, Bah, terima kasih banyak atas waktunya, Kakang. Terima kasih, Kang, semuanya. Terima kasih, dan perjalanan ini dalam serial khusus video ini saya bagikan beberapa poin penting. Salah satunya ya sah, dan silahkan saja kalau mau disampaikan atau dibilang saya nyari ilmu di Gunung Salak. Betul, saya dapat ilmu. Tadi sudah direview kan. Nah, itu dia. Jadi dapat ilmu nih pulang nih gitu kan. Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk siapapun yang menonton tayangan ini, dan nanti kita akan ikuti jejak langkah berikutnya. Kita akan kemana belum tahu juga, tapi biasanya on the spot sih, dan spontan gitu kan. Ke anu, nah kita lihat aja dulu. Yang terpenting adalah bahwasanya di area kawasan kaki Gunung Salak ini sedang diprioritaskan untuk program kementerian dari KLHK. Nah, kita support terus dan kita dukung terus. Terima kasih.